Halo semuanya, kembali lagi dalam video yang akan membahas tentang ilmu kimia, khususnya kimia di bangku SMA ya, kelas 10 maupun kelas 11. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode pemisahan yang biasanya akan dibahas di bab hakikat ilmu kimia, hakikat ilmu kimia untuk kimia kelas 10, teman-teman. Nah, dari katanya aja kita sudah tahu ya, metode pemisahan itu adalah metode atau suatu cara yang dilakukan untuk memisahkan campuran yang ada gitu. Jadi kalau kamu punya suatu campuran zat dan kamu ingin pisahkan, maka kita menggunakan metode pemisahan untuk memisahkan campuran tersebut. Nah, dalam metode pemisahan biasanya ada beberapa dasar atau hal yang digunakan sebagai prinsip pemisahan itu sendiri, yaitu ada yang menggunakan dasar sifat kelarutan zat, ada yang juga dilakukan dengan menggunakan sifat seberapa kuat ditarik oleh magnet, bisa atau tidak ditarik dengan magnet. Kemudian ada juga yang menggunakan prinsip perbedaan titik didih dari campuran yang ada. Oke, nah kita akan bahasnya lebih dalam satu persatu, namun kita akan bahas sesuai dengan metode pemisahan yang ada. Oke, nah yang pertama kita akan bahas apa yang akan kamu lakukan jikalau garam bercampur dengan pasir. Nah, misalkan kamu disuruh mamamu untuk membeli garam, lalu garamnya pecah dan bercampur dengan pasir, maka apa yang akan kamu lakukan dengan garam tersebut gitu ya? Bagaimana cara memisahkan garam yang bercampur dengan pasir? Nah, untuk memisahkan garam yang bercampur dengan pasir itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, teman-teman. Yang pertama, kita akan lakukan dengan cara kita larutkan dulu. Oke, jadi campuran garam dengan pasirnya kita larutkan dulu, maka yang akan larut di dalam air itu adalah si garamnya gitu ya, sedangkan pasirnya tidak akan larut. Nah, pasir yang tidak larut itu kemudian akan kita pisahkan dengan larutan garam dengan menggunakan metode penyaringan. Nah, solut atau solvent yang kamu dapat atau hasil penyaringan yang kamu dapat, kemudian kita akan masuk ke tahap rekristalisasi gitu ya. Kita rekristalisasi si larutan garam itu dengan cara apa? Kita panaskan sehingga seluruh pelarutnya hilang, maka nanti akan muncullah butiran-butiran atau kristal-kristal dari garam. Maka kita sudah berhasil memisahkan garam dan pasir. Berikutnya, bagaimana jikalau minyak bercampur dengan air? Apa yang harus dilakukan? Atau metode apa yang bisa kita lakukan untuk memisahkan minyak dengan air? Nah, kita bisa menggunakan alat yang namanya corong pisah, teman-teman. Oke, kita menggunakan alat yang corong pisah. Ingat ya, penggunaan metode ini itu jikalau kedua jenis larutan itu tidak saling campur. Kalau dia saling campur, nggak akan bisa menggunakan corong pisah. Oke, jadi kita bisa pisahkan jikalau tidak saling campur. Nah, misalkan di sini saya punya ada suatu larutan berwarna kuning dan di atas suatu larutan yang berwarna merah. Nah, maka caranya kita memisahkannya, kita tinggal buka keran ini, maka lama-kelamaan si yang kuning akan keluar sampai ke tanda habis, udah nggak ada lagi yang kuningnya, maka kita berhentikan. Maka kamu sudah berhasil memisahkan yang kuning dan yang merah. Nah, ini juga sama nih teman-teman, misalkan saya punya larutan tak berwarna, hijau tak berwarna lagi, dan kita mau memisahkannya. Nah, caranya kita keluarkan yang tak berwarna ini dengan menghidupkan kerannya, dan kita hentikan ketika sudah mencapai di larutan yang berwarna hijau. Lalu kita tampung dengan wadah yang berbeda untuk yang warna hijau. Sampai ke yang tak berwarna lagi, kita hentikan lagi. Maka kita sudah bisa memisahkan ketiga jenis larutan itu. Gampang ya teman-teman ya, kita menggunakan alat yang namanya corong pisah. Nah, berikutnya kalau bermain dengan warna. Jadi teman-teman, warna itu bisa pada dasarnya sebenarnya terdiri dari 3 warna primer ya teman-teman ya, yaitu adalah warna biru, warna merah, dan warna kuning. Nah, 3 warna ini kemudian kita campur dengan komposisi tertentu, maka kita akan mendapatkan warna-warna lainnya. Nah, sekarang bagaimana kita memisahkan warna-warna lainnya? Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita punya warna orange. Orange itu sebenarnya terbentuk dari warna merah yang bercampur dengan kuning. Hijau itu kuning dicampur dengan biru. Biru dengan merah bercampur membentuk warna ungu. Nah, kalau misalkan saya punya orange, hijau, dan ungu, bagaimana cara kita memisahkan komponen dari warna orange atau hijau atau ungu itu? Nah, kita menggunakan prinsipnya itu adalah kromatografi, teman-teman. Nah, pada umumnya yang kita lakukan di lab itu adalah kromatografi kertas, di mana kita menggunakan kertas sebagai medianya, kemudian tinta yang mau kita pisahkan, kita totolkan di sini atau kita
posisikan di bagian bawah. Nah, kemudian pelarut yang kita gunakan biasanya menggunakan air. Nah, kertasnya kita celupkan, ingat jangan sampai ke tanda ke spidolnya ya, atau ke isi tintanya ini ya. Nanti lama-kelamaan yang terjadi dengan air itu akan naik. Nah, ketika naik, maka yang terjadi itu adalah komponen-komponen tinta itu akan mengikuti gerak air sesuai dengan kelarutannya. Nah, paling misalkan di sini ya teman-teman ya. Jadi setelah dipisahkan, oh ternyata komponennya itu ada warna biru nih teman-teman di sini. Nah, biru itu paling atas. Kenapa? Karena warna komponen tinta warna biru itu sangat lebih larut di dalam pelarut air dibandingkan komponen warna lain gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini lebih dipanjangkan, di sini ada warna hijau, nanti pasti akan muncul kuning dan biru gitu ya. Di sini akan muncul kuning semua gitu ya. Nah, ini adalah kromatografi kertas. Kemudian bagaimana kalau kita punya campuran berupa alkohol dengan air teman-teman? Oh, sebelumnya untuk kromatografi kertas, maka prinsip pemisahan di sini itu adalah berdasarkan kelarutannya teman-teman ya, berdasarkan kelarutannya. Nah, kalau untuk ini alkohol bercampur dengan air, kita bisa pisahkan dengan menggunakan prinsip atau namanya itu adalah distilasi. Nah, ini adalah alat atau perangkat atau rangkaian alat dari distilasi teman-teman. Jadi larutan atau suatu campuran yang punya beda titik didih kita akan letakkan di sini. Kemudian kita akan panaskan, lama-lama akan menguap. Dari menguap dia akan masuk ke kondensor. Nah, di kondensor itu dia akan terjadi pendinginan. Nah, ketika pendinginan, maka uap itu akan berubah menjadi air lagi atau cair lagi. Maka dia akan netes di sini, teman-teman. Nah, ingat untuk kondensornya, air dinginnya masuknya itu dari bawah, teman-teman, dan keluarnya dari atas. Mengapa? Supaya si tabung kondensor ini bisa diselimuti dengan seluruh air dingin gitu ya. Kalau dari atas ke bawah, maka otomatis air yang masuk akan langsung keluar gitu sebelum menyelimuti atau memenuhi tabung kondensor itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau sulfur bercampur dengan besi? Nah, ini adalah gambarnya teman-teman. Sulfur itu yang berwarna kuning, besi itu yang berwarna hitam gitu ya. Nah, gimana cara memisahkannya? Nggak mungkin kita hitung satu-satu atau kita pisahkan dengan tangan gitu kan. Nah, cara paling mudah itu adalah dengan menggunakan magnet. Oke, karena besi akan ditarik kuat oleh magnet, sedangkan si sulfurnya nggak akan tertarik oleh magnet. Nah, ketika si besinya itu sudah, jangan lupa menggunakan ini ya, menggunakan pelapis ya. Karena kalau nempel semua ke magnet nanti ujung-ujung susah loh mau lepaskan si besi dengan magnetnya. Nah, di sini dia menggunakan kaca doji. Setelah udah nempel semua, baru kita tinggal lepaskan magnetnya, jatuh semua besinya. Jadi sudah terpisah dengan sulfurnya. Oke. Nah, ini berdasarkan kekuatan daya tarik dengan magnet. Nah, untuk metode pemisahan lainnya sebenarnya masih banyak metode pemisahan yang ada, dan terkadang itu adalah gabungan dari beberapa metode. Nah, dan ini adalah metode elektrolisis. Elektrolisis ini nanti akan kamu bahas di kimia kelas 12 teman-teman. Nah, elektrolisis ini juga bisa digunakan sebagai salah satu metode pemisahan. Jadi misalkan saya di sini punya logam koper ya, atau cuprum ini ya, Cu, yang tidak murni, maka kita bisa memurnikan logam Cu itu dengan metode elektrolisis. Nah, elektrolisis itu sendiri adalah suatu metode di mana kita menyalurkan atau menghantarkan listrik sehingga terjadi suatu reaksi kimia, teman-teman. Nah, reaksi kimia yang terjadi, ion-ion membentuk ion, nah ionnya akan menuju ke katoda atau anoda, tergantung dari jenis elektrolisisnya. Nah, ini adalah salah satu metode, termasuk salah satu metode pemurnian atau pemisahan suatu zat ya. Nanti kamu akan pelajari ini lebih dalam ketika kelas 12 nanti. Oke, demikian untuk metode pemisahan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat sehingga kamu punya gambaran metode pemisahan apa yang bisa dilakukan jikalau terdapat suatu campuran. Ingat prinsipnya, dia itu berdasarkan apa? Kelarutan, perbedaan titik didih, atau berdasarkan apanya lagi gitu ya. Berdasarkan hal lain, prinsip dari pemisahannya itu apa gitu. Jadi kamu bisa gunakan itu untuk memisahkan zat-zat yang tercampur. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.